Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini, tujuan dari pengawasan pemilihan adalah setidaknya ada 4 hal. Ini untuk memastikan caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, jumpa lagi di channel YouTube Mbah Hoir, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Saya kali ini akan menyampaikan informasi tentang tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Tahapan ini merupakan tahapan yang krusial karena disinilah juga yang nantinya akan menentukan kualitas dari penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Pemutakhiran daftar pemilih ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk memperbaharui daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir dengan mempertimbangkan DP4 yang kemudian nanti dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih. Nah, coklit ini akan dilakukan oleh PPDP mulai tanggal 15 Juli nanti. Sehingga menjadi penting bagi kita semua masyarakat yang saat ini ikut melaksanakan pilkada harus juga sudah berpartisipasi untuk peduli apakah kita nantinya dilakukan coklit atau tidak oleh petugas PPDP. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pemutakhiran daftar pemilih ini juga sebagai upaya untuk melindungi hak politik warga negara Indonesia, juga dalam rangka mewujudkan pemilihan serentak tahun 2020 yang berkualitas dan berintegritas. Maka menjadi penting seluruh jajaran pengawas pemilu melaksanakan pengawasan ini dengan betul-betul memahami prosedur bagaimana tata kerja coklit ini dilakukan dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu apabila pada tahapan pengawasannya itu menemukan pelanggaran pada pemutakhiran daftar pemilih ini. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, strategi pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini yang pertama melakukan pencegahan, yaitu dengan cara mensosialisasikan peraturan dan juga tahapan-tahapan pemutakhiran daftar pemilih dari coklit, kemudian nanti ada rekapitulasi berjenjang, ada penetapan DPS, serta kemudian terakhir adalah penetapan DPT. Kemudian juga melakukan pencegahan ini juga dengan cara melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, misalkan Dukcapil dan lain-lainnya. Kemudian yang strategi kedua adalah melakukan pengawasan, yaitu kita melakukan pengawasan secara melekat kepada PPDP yang melaksanakan coklit. Juga melakukan uji sampling nanti di wilayah-wilayah yang tidak bisa terawasi oleh pengawas pemilu dikarenakan jumlah pengawas pemilu dengan jumlah petugas PPDP itu tidak sama karena lebih banyak jumlah petugas PPDP daripada jumlah pengawas pemilu. Kemudian yang ketiga, melakukan penindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan mutarlih, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik maupun juga pelanggaran pidana. Pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini, tujuan dari pengawasan pemilihan adalah setidaknya ada 4 hal. Ini untuk memastikan bahwa DPT yang dihasilkan nanti betul-betul akurat, tidak ada kesalahan keterangan atau informasi dalam penulisan data, misalnya nama lengkap, alamat, NIK, dan seterusnya. Kemudian harus mutakhir, yaitu berdasarkan informasi terbaru yang diberikan oleh pemilih. Kemudian yang ketiga, ini harus komprehensif, harus memuat pemilih yang memenuhi syarat, juga membuang atau mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang keempat, itu transparansi, yaitu menyampaikan informasi dan juga menerima masukan dari banyak pihak. Jadi nanti tahapan-tahapan penyelenggaraan pemutakhiran daftar pemilih ini dari coklit, kemudian rekapitulasi hasil coklit,
kemudian ditetapkan sebagai DPS, itu kan harus disampaikan ke publik sehingga KPU bisa menerima masukan jika ada masyarakat yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar di DPS, atau masyarakat yang ada di DPS tapi tidak memenuhi syarat, misalnya sudah meninggal atau TNI Polri. Potensi masalah yang biasanya terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini, yang pertama pada tahapan pembentukan PPDP dan BIMTEK PPDP. Kenapa ini menjadi potensi masalah? Karena ketika pembentukan PPDP ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka ini akan menimbulkan masalah kemudian. Atau BIMTEK yang dilakukan oleh KPU kepada jajaran PPDP itu tidak betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga pada saat PPDP melakukan coklit itu tidak betul-betul memahami prosedur pelaksanaan coklit. Misalnya PPDP tidak mencoklit dengan mendatangi rumah-rumah penduduk gitu ya, tetapi kemudian melakukan coklit dari rumah, atau kemudian pada saat setelah melakukan coklit itu tidak menempel stiker gitu. Nah, itu salah satu potensi masalah ketika pembentukan dan BIMTEK PPDP tidak dilakukan dengan baik oleh KPU. Kemudian yang kedua, pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam DPT. Itu yang potensi masalah yang kedua. Kemudian potensi masalah yang ketiga adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam DPT, misalnya TNI Polri atau orang yang sudah meninggal tapi masih masuk dalam DPT. Kemudian yang keempat, rekapitulasi manual yang dilakukan oleh jajaran KPU. Jadi kan coklit dilakukan oleh PPDP, kemudian nanti direkap oleh PPS, setelah direkap oleh PPS kemudian direkap lagi oleh PPK, dan kemudian direkap oleh KPU Kabupaten Kota dan seterusnya. Nah, dalam proses rekapitulasi berjenjang yang manual itu bisa jadi berbeda dengan hasil yang ada sidalih. Nah, ini potensi masalah sehingga kemudian ada perbedaan data. Nah, kemudian ada pemilih ganda yang tidak dicoret. Nah, ini juga potensi masalah. Kadang kita misalkan pada pemilu 2019 yang lalu menemukan ada ganda yang cukup banyak dalam satu TPS. Nah, ini juga potensi masalah karena ketika itu kemudian ada kegandaan, maka menjadi tidak akurat data yang dihasilkan dari proses pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian yang selanjutnya potensi masalahnya adalah tidak ada validasi data pemilih yang akan dicoret atau diperbaharui data pemilihnya. Nah, ini yang sangat mungkin juga terjadi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini. Kenapa tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini cukup krusial? Karena dalam tahapan inilah nanti yang akan menghasilkan berapa jumlah daftar pemilih yang memenuhi syarat yang nanti dapat memilih di tanggal 9 Desember tahun 2020. Dan juga DPT inilah nanti sebagai acuan untuk pengadaan dan distribusi logistik. Nah, sehingga akurasi dari daftar pemilih ini akan mempengaruhi ketersediaan jumlah surat suara pada pemilihan 9 Desember nanti. Kalau kemudian DPT-nya tidak akurat, misalnya banyak pemilih yang memenuhi syarat tapi kemudian tidak terdaftar dalam DPT, maka pada hari pemungutan suara ini akan berdampak pada ketersediaan surat suara di TPS-TPS yang DPT-nya tidak akurat. Maka menjadi penting akurasi data pemilih itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya bagaimana pengawas pemilu melakukan pengawasan pada tahapan ini? Tentu nantinya pengawas tingkat desa, kelurahan atau kampung atau sebutan lainnya ini akan melakukan pengawasan secara melekat kepada PPDP yang melakukan coklit. Tapi memang karena jumlah personil pengawas pemilu dengan petugas PPDP itu tentu tidak sama, maka tidak semuanya bisa terawasi oleh pengawas pemilu. Nah, ini nantinya pengawas pemilu akan membuat strategi terhadap TPS-TPS yang tidak bisa terawasi oleh pengawas pemilu. Misalnya kita akan bisa melakukan uji sampling terhadap
TPS atau wilayah yang tidak terawasi oleh pengawas pemilu. Nah, bagaimana terhadap pengawas pemilu yang melakukan pengawasan melekat kepada PPDP? Pertama, pengawas pemilu dalam setiap melakukan pengawasan harus senantiasa mengisi formulir model A. Formulir ini nantinya akan memuat hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Kemudian form A ini digunakan di setiap tahapan. Jadi bukan hanya di tahapan pemutahiran daftar pemilih ini aja, tetapi di semua tahapan penyelenggaraan pemilihan itu pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan itu harus menuangkannya pada formulir model A. Kemudian juga formulir model A ini nanti akan menjadi syarat dalam proses penindakan pelanggarannya ketika dalam melakukan pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A itu mengandung unsur dugaan pelanggarannya. Jadi sangat penting formulir model A ini diisi oleh pengawas pemilu. Kemudian form model A ini juga menjadi dokumen yang dirahasiakan atau dikecualikan selama proses penanganan pelanggaran. Jadi ketika hasil pengawasan yang dilakukan yang dituangkan dalam formulir model A itu terdapat unsur dugaan pelanggarannya, maka ini menjadi informasi yang dikecualikan. Kemudian juga ada alat kerja yang nanti harus dipatuhi oleh seluruh jajaran pengawas pemilu dan diikuti alat kerja itu sebagai panduan dalam melakukan pengawasan. Alat kerja ini juga nantinya akan menjadi lampiran formulir model A. Sahabat-sahabat sekalian, pengawas pemilu juga dalam melakukan pengawasan nanti tentu akan dibekali dengan panduan teknis pengawasan, alat kerja pengawasan, kemudian juga standar pelaporan dalam tahapan pemilihan. Misalnya dalam tahapan coklit itu juga akan ada report day to day gitu, dari hari ke hari kita juga akan melihat perkembangannya, kemudian nanti akan direkapitulasi oleh pengawas pemilu di atasnya. Misalnya PKD berarti melapor ke Panwascam, kemudian Panwascam menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian juga akan disiapkan alat evaluasi kinerja pengawasan. Kemudian ada pelaporan harian yang tadi day to day, juga ada laporan mingguan serta laporan berjenjang yang harus dibuat oleh pengawas pemilu dalam tahapan pemutahiran daftar pemilih ini. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, potensi masalah tadi saya sudah sampaikan, juga strategi pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu juga sudah. Selanjutnya, bagaimana ketika pengawas pemilu mendapati ada PPDP yang melakukan coklit tidak sesuai prosedur. Jadi dalam tahapan pemutahiran daftar pemilih ini setidaknya nanti akan bermungkin terjadi pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, juga pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran administrasi ini meliputi pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Misalnya, ada PPDP yang melakukan coklit tapi tidak menempel stiker. Ada PPDP yang melakukan coklit itu tidak dari rumah ke rumah. Atau misalnya PPS tidak mengumumkan DPS. Nah, itu merupakan bisa jadi pelanggaran administrasi, juga bisa masuk juga pelanggaran kode etik. Nah, nanti pengawas pemilu akan menuangkan ini yang tadi hasil pengawasan dituangkan dalam formulir model A, kemudian nanti diplenokan menjadi temuan dugaan pelanggaran dan selanjutnya ditangani dan direkomendasikan oleh pengawas pemilu kepada, kalau Panwascam kepada PPK, kalau Bawaslu Kabupaten Kota ke KPU Kabupaten Kota. Pada tahapan pemutahiran daftar pemilih ini ada 4 pasal pidana yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan pada tahapan pemutahiran daftar pemilih. Ini dituangkan dalam pasal 177, kemudian pasal 177A, pasal 177B, dan pasal 178. Jadi ada 4 pasal pidana pada tahapan pemutahiran daftar pemilih. Sahabat-sahabat sekalian, prinsip penanganan pelanggaran pada proses pemutahiran daftar pemilih ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada hak asasi atau hak memilih seseorang terlanggar, serta
menjaga kemurnian pelaksanaan hak tersebut. Jadi harus memastikan itu. Kemudian yang kedua, asas ultimum remedium atau sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi pada tahapan mutarli ini. Jadi maksimalkan sanksi administrasi atau etik. Jadi karena tujuan pengawasan atau penanganan pelanggaran pada tahapan mutarli ini adalah melindungi hak politik warga negara, maka kita lebih mengedepankan pada penggunaan atau memaksimalkan upaya pelanggaran administrasi saja dan juga kode etik. Tetapi pidananya itu sebagai upaya hukum terakhir yang harus ditegakkan oleh pengawas pemilu. Kemudian jika seseorang yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam DPT, ini bukan berarti sudah terjadi perbuatan pidana oleh penyelenggara pemilu, dikarenakan hak memilih masih bisa diupayakan sampai dengan hari pemungutan suara. Jadi kita lebih mengedepankan pada aspek bagaimana semua warga negara Indonesia ini dapat memilih, yang sudah memenuhi syarat ya, dapat memilih pada pemilihan serentak tanggal 9 Desember tahun 2020. Kemudian harus dilakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, seperti memberi masukan dan saran perbaikan kepada PPDP atau PPK, PPS atau KPU Kabupaten Kota dalam setiap tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini, misalkan coklit, kemudian nanti rekapitulasi berjenjang dan juga penetapan DPS, penetapan DPT dan seterusnya. Itu upayakan pengawas pemilu melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan memberikan saran perbaikan pada setiap tahapannya. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi bagaimana coklit dan juga pengawasan pada tahapan coklit ini, serta selamat bertugas kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu baik KPU maupun juga Bawaslu. Semoga kita semua tetap terjaga kesehatan, terhindar dari COVID-19. Pada saat kita menjalankan tugas, tetap perhatikan protokol COVID, menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.